hidup bentuknya ada dua, mengagungkan, menghormati Nabi ketika Nabi masih hidup. Dua model. Yang pertama, mengagungkan dan menghormati Nabi, fisiknya Nabi diagungkan. Jadi fisik Nabi ini mengandung berkat, dan waktu itu sudah kami berikan contoh-contohnya. Sebagaimana Ummu Sulaim, dia menempatkan keringat Nabi di tempat atau di botol untuk dijadikan sebagai parfum minyak wanginya. Bahkan pelayan-pelayan, yaitu Masjid Nabawi, setelah sholat subuh, mereka berbaris sambil membawa bejana atau tempat yang berisi air. Mereka menginginkan Nabi menjauhkan tangan ke dalam tempat tersebut, karena mereka akan jadikan minuman beliau, minuman mereka, yaitu para pelayan Masjid Nabawi. Bahkan ketika Nabi potong rambut, maka para sahabat tidak membiarkan satu helai rambut Nabi jatuh kecuali di tangan para sahabat. Jadi mereka betul-betul ngalah berkah. Ketika Nabi meludah, ketika Nabi mengeluarkan ludah, maka mereka apabila ludah itu jatuh di telapak tangan para sahabat, maka mereka mengusapkan ke tubuh mereka. Jadi para sahabat mengagungkan, menghormati Nabi, fisiknya diagungkan ketika Nabi masih hidup, bukan telah wafat, kan? Terus model yang kedua ketika Nabi masih hidup adalah menjunjung tinggi, melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana sekarang beliau telah wafat? Maka cara mengagungkan dan menghormati Nabi tinggal satu saja. Apa itu? Menjunjung tinggi, melaksanakan sunnah-sunnah, ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dalam segala aspek, segala hal, dalam masalah makan mengikuti cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam masalah berpakaian mengikuti cara Nabi, dalam masalah bertetangga mengikuti tata cara yang Nabi ajarkan, dalam masalah semua hal, masalah ibadah, semua harus mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga adalah, di antara bentuk konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yaitu tidak boleh berlebihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia biasa yang Allah muliakan dengan risalah. Jadi tidak boleh menjadikan Nabi sampai pada taraf mengkultuskan Nabi, sampai taraf uluhiyah, sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa putra Maryam sampai pada tingkat uluhiyah, dipertuhankan. Nah ini nggak boleh. Nabi sosok manusia biasa seperti kita. Beliau beristri, beliau menikah, beliau punya keturunan, beliau juga makan, beliau juga berbuka, beliau juga buang hajat, kita pun juga buang hajat, sama dengan kita. Bedanya adalah beliau seorang utusan Allah Azza wa Jalla. Makanya 14 abad yang silam Nabi pernah bersabda, riwayat Bukhari, apa kata Nabi? La tutruni kama akratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian memuji-puji aku, kata Nabi. Janganlah kalian memuji-puji aku layaknya orang-orang Nasrani memuji memuliakan anak Maryam, yaitu Isa. Fa innama ana abdu. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, kata Nabi. Faqulu, maka katakan. Nah ini poinnya di sini. Maka katakan Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Makanya dalam diri Rasul itu ada dua dimensi. Dimensi sebagai seorang hamba seperti kita, seperti panjenengan, sama. Dan dimensi sebagai seorang utusan Allah. Lah ini yang beda dengan kita. Oleh karenanya tidak boleh memuji-puji Nabi berlebihan sampai dalam taraf uluhiyah. Contohnya kayak apa? Nggak perlu saya kasihkan contoh ya, karena ini kan mengulang. Kan sudah saya sampaikan waktu itu. Baik dalam masalah bacaan sholawat dan seterusnya, tidak boleh mengkultuskan, menjunjung tinggi, yaitu Rasulullah SAW sampai pada taraf uluhiyah ketuhanan. Nggak boleh. Kita lanjutkan yang nomor 4,
konsekuensi yang keempat adalah mengimani bahwa beliau adalah nabi penutup. Tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi lagi. Yang kelima adalah ta'atuhu fima amara. Mentaati apa yang beliau perintahkan. Sami'na wa ata'na. Itu nomor 5. Yang terakhir, ya 2 bulan yang lalu sampai di sini, nomor 6 ini. Yang keenam adalah tasdiqu fima akhbara. Membenarkan semua berita yang Nabi sampaikan. Baik berita yang terjadi di masa sebelum Rasulullah, seperti Nabi menceritakan tentang umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, umatnya yaitu Nabi Musa, umatnya Nabi Saleh yaitu kaum Samud, umatnya Nabi Hud yaitu kaum Ad, umatnya Nabi Lut alaihissalam kaum Sodom, dan seterusnya. Wajib kita imani, kita benarkan, karena tidak mungkin Nabi berdusta atas nama Allah. Makanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, salah seorang juru tulis Rasulullah SAW, apa yang Nabi ucapkan kan selalu ditulis oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Itu ditegur oleh orang-orang Quraisy. Apa kata oleh orang-orang Quraisy? Ya Abdullah, bukankah nabimu itu manusia biasa? Nah, mulai nih, kasih subhat, kerancuan. Bukankah dia manusia biasa yang terkadang ketika berbicara dalam keadaan senang, dan ketika berbicara terkadang dalam keadaan marah? Masa semua ditulis? Kan manusia biasa. Masa semua ditulis? Lalu berhenti menulis hadis. Dilaporkan kepada Rasul. Bapak Ibu tahu yang Nabi lakukan ketika mendengar laporan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu atas perkataan orang-orang Quraisy. Itu Nabi menunjuk jarinya ke mulut beliau sambil Nabi berkata, "Uktub, tulis, fawalladhi nafsi biyadi, demi jiwamu yang ada dalam genggaman Allah, ma yakhruju minhu illal haq." Tulis, tidak ada satupun yang keluar dari mulutku ini kecuali pasti benar. Terus semenjak itu terus menulis kembali. Nah, berarti dalam hal ini kita harus imani, termasuk berita Nabi, yaitu kejadian-kejadian di saat Nabi masih hidup. Contoh, berita Nabi tentang Isra Mi'raj, wajib kita imani, sami'na wa ata'na. Berita tentang Nabi bisa membelah bulan terbelah menjadi 2 atas izin Allah, sami'na wa ata'na. Berita Nabi jari-jari beliau bisa memancarkan air, sami'na wa ata'na. Termasuk berita Nabi tentang masa yang akan datang yang belum terjadi, tanda-tanda kiamat. Nabi memberitakan, menyampaikan kepada kita bahwasanya nanti akan keluar Dajjal, akan turun Nabi Isa alaihissalam di Menara Putih Masjid Jami Damaskus, Suriah, dan dia ketika turun bergelayut di 2 sayap malaikat. Waktu turun ketika itu subuh. Saat itu pula sudah ada Imam Mahdi. Jadi Nabi Isa, Imam Mahdi, Dajjal ini hidup satu zaman. Lalu yang menjadi imam sholat subuh waktu itu adalah Imam Mahdi, bukan Nabi Isa. Berarti kalau begitu Isa nanti turun, dia tidak membawa syariat baru. Buktinya tata cara sholatnya mengikuti tata cara sholatnya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Anak keturunannya Rasul yang terakhir, yang akan muncul nanti di akhir zaman. Dari jalur Hasan, bukan dari jalur Husain. Beda dengan versi Syiah. Kalau Syiah mengatakan Imam Mahdi itu dari jalur Husain, sedangkan Ahlus Sunnah menetapkan Imam Mahdi itu nanti keluarnya keturunannya dari jalurnya Hasan. Kan Nabi punya cucu 2, Hasan Husain, ya. Maka ini keturunan dari jalur Hasan. Baik, ini juga wajib kita imani. Apalagi Nabi mengatakan berita tentang surga, tentang neraka, tentang telaga Al-Kausar, tentang mizan, neraca, timbangan, ya. Semua wajib kita benarkan. Ya, baik, itu konsekuensinya. Jadi kalau ragu, Ustaz, maka Islamnya dipertanyakan, bisa batal. Karena beriman dengan hari akhir termasuk rukun iman yang nomor 5, iman kepada hari kiamat.
Ini kalau tidak dibenarkan, tidak diyakini, imannya batal, Islamnya cacat, sahadatnya batal. Ya, wajib kita benarkan. Baik, sekarang kita masuk yang nomor 7 hari ini. Yang ketujuh, konsekuensinya adalah ketika seseorang itu mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketujuh, ijtinabu manaha anhu wa zajara. Apa itu yang ketujuh ini? Menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan, jauhkan. Nah, mana dalilnya? Dalil. Mari kita dengarkan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Suratnya Bapak Ibu, surat yang ke-59, Al-Hasr. Surat 59, ayatnya ayat yang ke-7. Surat 59, ayat yang ke-7, Al-Hasr. Ayat yang ke-7 kita dengarkan ya. Itu ayatnya ada di bagian akhir. Tak apa-apa, kita dengarkan dari awal. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan yang bagian akhir ya, kalimat akhir. Firman Allah Ta'ala di bagian akhir tadi. Wama atakum rasul fakhudhu wama nahakum anhu fantahu. Lihat terjemahannya bagian akhir. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Maka konsekuensinya ketika orang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah, tinggalkan semua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah menarik Bapak Ibu sekalian, disebutkan di dalam kitab yang saya bawa ini, Sahih Targhib wa Tarhib, jilidnya jilid 4 ya. Saya bacakan hadis nomor 2100. Hadis nomor 2100. Ada kaitannya sama ayat yang kita baca nanti. Kita dengarkan. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4, nomornya 2100. Kita dengarkan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, la'anallahu washimati wal mustawshimati. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Allah telah melaknat para wanita mentato dan wanita yang minta ditato. Bukan hanya wanita, laki-laki juga nggak boleh. Yang mentato maupun yang minta ditato, dua-duanya nggak boleh, dilaknat oleh Allah. Terus saya langsung bacakan terjemahannya. Allah melaknat wanita yang minta dikerik alisnya dan wanita yang merenggangkan gigi-giginya untuk kecantikan, tamur, meratakan gigi, itu nggak boleh, dilaknat. Ya, kecuali kalau untuk menutupi aib, menutup aib. Misalnya giginya tumbuh tidak wajar, atau mungkin supaya terlihat lebih cantik di hadapan suami, atau mungkin karena faktor kesehatan sehingga dia harus pasang behel, maka nggak apa-apa yang kayak begini. Tetapi kalau itu adalah untuk kecantikan, diratakan, ya seperti itu. Nah ini ya, maka ini termasuk merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Terus wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah, ya, itu dilaknat. Ya, termasuk wanita-wanita yang memakai wig, ya, atau yang memasang wig, atau yang minta dipakaikan wig, ya, apapun itu, baik itu rambut asli ataupun sintetis ataupun apapun, termasuk konde, nggak boleh, karena ini adalah menyambung rambut, haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan hal tersebut, ada seorang wanita yang berkata, rupanya wanita ini komplain. Begini perkataannya. Ada wanita berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, mengapa engkau melaknat ini dan itu? Allah melaknat ini, Allah melaknat itu. Mengapa? Apa katanya Ibnu Mas'ud? Diperhatikan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, mengapa aku tidak boleh melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan itu ada dalam Al-Quran. Wanita ini ngeyel, tak percaya. Memang ada dalam Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Allah melaknat mentato, Allah melaknat orang yang minta ditato dan
yang ditato dan seterusnya. Allah melaknat orang-orang yang meratakan giginya. Memang ada dalam Al-Quran. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an membacakan firman Allah, surat yang kita dengarkan tadi, surat Al-Hasr ayat 7, yang inti artinya apa yang disampaikan oleh Rasul kepada kalian ambil, dan apa yang dilarang Rasul oleh kalian jauhi. Sedangkan tato yang dilarang oleh Rasulullah SAW, menyambung rambut, itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, maka semua yang dilarang oleh Nabi tinggalkan, jauhi, jangan didekati. Ya, apa saja Ustadz yang dilarang? Tanya Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya sampai ada buku, bagus bukunya, dan saya sampaikan di majelis taklim yang lain buku itu. Kalau nggak salah materinya itu di majelis taklim Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo. Nah, itu kitabnya adalah ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah, terbit 3 jilid buku itu, tebal-tebal, mulai dari larangan seputar akidah, larangan seputar ilmu, larangan seputar macam-macam, semuanya. Apa saja yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Maka silakan bisa dimiliki buku itu, diterbitkan oleh penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Baik, yang ditulis oleh Syekh Salim bin Al-Hilali hafizahullah ta'ala, salah seorang murid senior Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi semua yang dilarang Nabi jauhi, tinggalkan. Sekarang yang nomor 8 Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang nomor 8 ini agak panjang dikit nanti. Apa yang ke-8? Konsekuensi ketika seseorang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ke-8 adalah Allah ya'budallaha illa bima syara'a. Apa artinya? Tidak boleh beribadah kepada Allah. Saya ulang. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh melakukan ibadah apapun bentuknya, sholatkah, zakatkah, puasakah, hajikah, umrohkah, zikirkah, menikah, berdoa, semuanya tidak boleh kita lakukan kecuali jika ibadah itu disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Berarti kalau begitu kesimpulannya, tidak boleh orang itu beribadah pakai dalil sing penting api. Nggak boleh. Api menurut siapa? Ya. Kalau api menurut Allah dan Rasul, silakan. Tapi kalau api baik menurut kita, belum tentu menurut Allah dan Rasulnya baik. Ustadz ngomong kayak begini, ada dalilnya? Ada. Saya ulang ya, saya ulang. Kalau baik menurut Allah dan Rasul, silakan. Tapi kalau baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Dalilnya di mana? Dalilnya ada dalam hadis riwayat Muslim, panjang hadisnya, saya persingkat aja. Kalau nggak salah itu nomor hadisnya Sahih Muslim 1128. Jadi ceritanya disampaikan kepada Rasulullah SAW, dilaporkan kepada Nabi, Abdullah bin Amr bin Al-As, yaitu tadi sahabat yang juru tulisnya Nabi tadi. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ini setiap hari hatam Quran, setiap hari puasa. Tiap hari hatam Quran, tiap hari puasa. Lalu dipanggil oleh Nabi. Oh, lihat ya, lihat nih. Nabi memanggil Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Bapak Ibu tahu apa yang Nabi katakan kepada beliau? Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Apa maksudmu engkau, kata orang, engkau hatam Al-Quran setiap malam, setiap hari, dan berpuasa setiap hari. Apa maksud kau melakukan ini? Bapak Ibu tahu jawabannya Abdullah. Bagus jawabannya. Tapi Nabi mengoreksi. Dikoreksi sama Nabi. Apa kata Abdullah? Tidak ada tujuan wahai Nabi. Ya, tidak ada tujuan wahai Rasulullah menghatamkan Al-Quran setiap malam atau setiap hari, puasa tiap hari, kecuali ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Saya tanya, maksudnya baik tidak? Baik. Mau ingin dapat pahala, baca Quran kan dapat pahala.
sama Nabi dikoreksi. Apa kata Nabi? Cukup bagimu hatamkan Al-Quran sebulan sekali. Berarti baik menurut Abdullah bin Amr bin Al-As belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Buktinya dikoreksi. Lalu berarti kalau sebulan sekali, satu hari kan satu juz, one day one juz, berarti 30 hari hatam Quran. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu keberatan, minta dikurangi jumlah harinya karena beliau ini semangat ibadah. Kurangi jumlah harinya, aku masih lebih mampu. Ya sudah, 20 hari sekali hatamkan Quran. Tetap minta dikurangi. Ya sudah, 10 hari sekali hatam Quran. Tetap minta dikurangi. Ya sudah, 7 hari sepekan sekali hatam Quran. Tetap minta dikurangi jumlah harinya. Memang kuat ibadahnya. Apa kata Nabi? Terakhir Nabi menutup. Orang dalam riwayat Abu Dawud itu, riwayat Abu Dawud, orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, maka aku jamin dia tidak akan memahami apa yang dibaca, apa yang dia baca. Berarti kalau begitu batasnya berapa hari sekali? 3 hari sekali. Kalau mampu sehari 10 juz, sehari 10, berarti 3 hari sekali hatam. Jangan tiap hari. Terus Nabi mengoreksi, jangan puasa tiap hari, kata Nabi. Berpuasalah ayyamul bid, sehari sebulan 3 hari. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, tambahkan lagi wahai Rasulullah, tambahkan, aku masih kuat, aku masih lebih mampu. Ya sudah, kalau begitu berpuasalah seperti puasanya Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Berarti baik menurut para sahabat, belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Makanya dikoreksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya heran juga kalau ada orang di zaman kita, ketika kita sampaikan dalil, apa katanya? Terus yang pentinglah api ya. Lah daripada kita nggak ngapa-ngapain, mending kita baca ini. Penting api. Api menurut siapa? Ada nggak tuntunannya, petunjuknya dari Rasulullah? Nah itu maksud saya. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, kita wajib mutaba'at Rasul, mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan beliau, perbuatan beliau, dan seluruh keadaan beliau. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ini, sekalian saya akan tambahkan, yang namanya mutaba'at Rasul, yang namanya mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan pernah terwujud kecuali setelah sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka gimana Ustaz? Pasti Anda bertanya dalam hati, gimana caranya supaya kita ini beribadah mengikuti, betul-betul mengikuti Nabi? Maka ada rumusnya Bapak Ibu sekalian. Apa rumusnya? Ketika panjenengan melakukan amal ibadah, rumusnya ada 6, apapun itu, sholatkah, zakatkah, puasakah, hajikah, ya, terus apa ini, sholatkah, zakatkah, puasa, haji, ya, terus masuk apa ini, kurban, ya, dan seterusnya, harus memenuhi 6 syarat ini. Apa 6 syarat ini? Saya kasih rumus, saya singkat aja. 6 ini, diingat-ingat ya, diingat-ingat. Kalau ini masuk, maka diterima ibadah kita oleh Allah. Betul-betul mengikuti petunjuk Nabi. 6 ini. Contoh, apa ini 6 ini? 1. S. S. 2. W. 3. T. 4. S lagi. 5. Ya. S, W, T. Oh, mohon maaf. S, W, T. Yang keempat, C. Yang kelima, B. Yang keenam, T. Jadi SWT, JBT. Apa itu Ustaz? S pertama, sebabnya. Orang kalau beribadah, sebabnya harus jelas. S, sebabnya. 2, W, waktunya. Waktunya. 3, SWT, T, tempatnya. Tempatnya. SWT, J, J itu jenisnya. Jenisnya.
Terus SWTJB, B, bilangannya. Terakhir T, SWTJBT, tata caranya. SWTJBT, sebabnya, waktunya, tempatnya, bilangannya, ya. Terus kemudian apa? Jenisnya, ya, tata caranya. SWTJBT, sebabnya, terus kemudian apa lagi? Waktunya, terus tempatnya, jenisnya, bilangannya, tata caranya. Contoh, ayo kita masukkan, supaya tidak bingung. Kita masukkan. Panjenengan mau masukkan ibadah apa? Kurban nih. Wah, yuk. Idul kurban, penyembelihan ya. Kita masukkan satu. S, sebabnya. Ada orang menyembelih hewan kurban. Kita tanya, Pak, panjenengan menyembelih hewan kurban itu untuk apa? Untuk tumbal, Ustaz. Saya tanya, salah apa benar? Salah. Sebabnya salah. Dia menyembelih sebabnya ingin kirim sesaji. Dia menyembelih sebabnya ingin meminta izin kepada penguasa lahan tersebut supaya proyeknya tidak diganggu oleh jin. Berarti sebabnya menyembelih salah. Itu sudah. Jadi dari sini aja sudah enak dideteksi. Ya, itu masalah kurban toh ini. Terus habis S apa tadi? W itu tadi apa? Saya tanya kepada panjenengan. Idul kurban itu tanggal berapa? Penyembelihan itu dilakukan tanggal berapa sampai tanggal berapa? 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Ini nyembelih kambing 15 Zulhijjah. Betul atau salah? Salah. Berarti nggak cocok, nggak diterima sama Allah. Waktunya keliru. Sudah. Itu aja enak. SWT. T ini apa ini? Tempatnya. Ketika menyembelih kurban, ya, tempatnya saat menyembelih disaksikan oleh hewan-hewan yang lainnya. Jadi hewan-hewan yang mau disembelih menyaksikan temannya ketika disembelih. Ini cara penyembelihan yang benar atau salah? Salah. Oh, tempatnya sudah salah. Terus SWTJ, apa C tadi? Pak, tahun ini Anda menyembelih kurban? Insya Allah, Ustaz. Saya tahun ini, Idul Adha ini, saya menyembelih. Menyembelih apa, Pak? Insya Allah kelinci, Ustaz. Cocok kalau benar? Saya tanya, kurban itu Idul Adha, hewan yang layak disembelih jenisnya apa saja? Onta, sapi, kambing. Onta, sapi, kambing. Atau yang satu spesies kerbau kalau nggak ada sapi, atau yang satu spesies dengan kambing domba dan seterusnya. Boleh ini. Nah, ini nyembelih. Insya Allah tahun ini saya kurban, Ustaz. Itu kurban apa? Kurban perasaan. Nggak bisa. Karena jenisnya jelas. SWTJ, J-nya sudah. Terus B. Bilangan. Saya tanya, menyembelih seekor sapi, urunan berapa orang? Lah ini sekelas sekolahan urunan beli seekor sapi. Jumlah bilangannya cocok atau tidak? Tiap anak ditarik 50 ribuan sak sekolahan. Lalu dibelikan seekor sapi. Cocok atau tidak? Tidak. Berarti coret, nggak diterima. Salah bilangannya, Mas. Oh, SWTJB. Sekarang T, tata caranya. Ketika menyembelih, tata caranya salah. Di antara tata caranya salah adalah misalnya mengasah pisau di hadapan hewan yang mau disembelih. Nggak boleh seperti itu. Setelah yaitu disembelih, pisau yang masih berlumuran darah diusapkan kepada tubuh hewan itu juga dilarang. Nggak boleh. Contohnya menguliti hewan kurban di depan hewan-hewan yang lain. Nggak boleh. Caranya salah. Jadi kalau ada masjid melakukan penyembelihan hewan kurban, 6 ini salah satunya gak masuk, hati-hati. Tidak mengikuti petunjuk Rasul, dikhawatirkan tertolak amalannya. 6 harus masuk. Ustadz ikulah ya kurban. Sekarang kita masukkan sholat. Oke, masuk sholat. Ibadah sholat. Ingat rumusnya. SWTJBT. Rumusnya 6. S sebabnya. Dia melakukan sholat. Kita tanya, Pak, Anda sholat sunnah 2 rakaat ini sholat apa, Pak? Kok dilakukan habis sholat isya?
Apa ba'diyah, Pak? Oh bukan Pak Ustadz, saya bukan sholat ba'diyah. Ba'diyah Isya. Panjenengan sholat sunat taubat. Bukan sholat sunat taubat. Loh, panjenengan ini melakukan sholat apa? Saya ini Ustadz lagi mengerjakan sholat sunat Rebu Wekasan, Pak Ustadz. Hari Rabu terakhir di bulan Rajab. Sabar. Ya? Safar ya? Oh, Safar ya? Safar. Rebu terakhir di berarti bulan ini ya? Rebu terakhir di bulan Safar, yaitu Rebu apa itu? Pekasan. Sholat sunnah. Apa ada sholat sunnah Rebu Pekasan? Nggak ada. Sholat sunnah itu yang Nabi ajarkan jelas. Tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah taubat, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah istisqa minta hujan, sholat sunnah gerhana matahari, sholat sunnah gerhana bulan, sholat sunnah di belakang makam Ibrahim 2 rakaat setelah tawaf, sholat sunnah ketika mimpi buruk, itu ada sholatnya. Sholat sunnah apa ini? Isra, suruh, itu ada. Kalau tidak salah jumlah sholat sunnah itu 21. Dan tidak ada istilah sholat sunnah Rebu Wekasan. Berarti sebabnya salah sudah, salah. Terus SW, waktunya ya, ya misalnya ya, loh Bapak kok sholat apa ini kok malam hari sholat sunnah tahajud? Enggak Pak Ustadz, saya enggak sholat tahajud. Witir? Enggak Pak Ustadz, saya enggak sholat witir. Mungkin sholat sunnah taubat juga enggak Pak Ustadz. Terus panjenengan ini sholat apa? Saya ini Ustadz sholat sunnah maghrib, sholat maghrib, tapi dilakukan sepertiga malam terakhir. Pas atau tidak? Enggak pas. Waktunya jelas, kapan subuh, kapan duhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya. Maka waktunya sudah jelas. Sudah masuk isya ini belum? Nah, ini pas masuk ya. Baik, kita jelaskan dikit aja. SWPT tempatnya. Ya, saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, boleh tidak sholat di kandang onta? Boleh tidak sholat di kandang onta? Nggak boleh. Kan ada 6 tempat sholat yang kita tidak boleh sholat di situ. Di antaranya adalah kamar mandi, nggak boleh sholat di kamar mandi. Terus di kuburan, nggak boleh. Dan terus kalau sholat jenazah boleh, sholat jenazah di kuburan boleh, karena sholat jenazah nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud, ya seperti itu. Yang tidak boleh sholat di kuburan itu sholat yang ada rukuknya, ada sujudnya, nggak boleh. Makanya jangan sholat di masjid yang di situ ada kuburannya, jangan. Kecuali sholat jenazah hanya takbir aja 4 kali, nggak apa-apa, karena Nabi pernah melakukan, nggak apa-apa ini. Terus apalagi sholat yang nggak boleh, tempat yang nggak boleh kita jadikan sholat. Yang ketiga, di atas bangunan Ka'bah, di atas Ka'bah. Ya kalau sholat di dalam Ka'bah, nggak apa-apa, boleh. Yang nggak boleh itu di atas. Lah kalau sholatnya di lantai 2, lantai 3 Masjidil Haram, nggak apa-apa. Kenapa? Yang nggak boleh itu di atas bangunan Ka'bahnya. Ya. Kalau lantai 2 ya nggak masalah, lantai 3. Baik, itu nggak boleh. Terus sholat di tempat penyembelihan hewan, nggak boleh. Makanya ketika Idul Kurban, masjid itu harus steril. Tidak boleh ada bau-bau yang tidak sedap, bau darah, bau kotoran hewan, nggak boleh. Harus steril, ya. Karena tidak boleh sholat di tempat yang di situ tempat penyembelihan hewan, nggak boleh. Jadi harus steril, harus tempat tersendiri, ya. Baik. Termasuk juga yaitu sholat di tempat pembuangan sampah. Nah, itu nggak boleh. Sholat di kandang kambing, kandang onta, nggak boleh. Kalau sholat di kandang kambing boleh nggak? Sudah pernah nyoba, Bapak? Belum pernah? Ya. Loh, kata Nabi, sholatlah di kandang kambing, karena kandang kambing itu mengandung keberkahan. Dicoba, Bapak Ibu, barokah, ya, dicoba, ya. Kan ada kotorannya, Ustadz. Loh, kenapa memang dengan kotorannya? Kan hewan yang halal kita makan, kotorannya tidak najis. Hewan yang halal kita makan, kotorannya tidak najis. Buktinya Nabi menyuruh kita untuk pengobatan, minum air kencingnya onta. Berarti kotoran hewan yang halal kita makan, tidak najis. Kalau hewan itu haram dimakan, najis. Cicak. Meskipun kotorannya itu kecil, tapi jatuh di sajadah, najis. Karena cicak hewan yang tidak boleh kita konsumsi.
Kotoran kambing nggak najis, Bapak Ibu sekalian, nggak najis. Maka nggak masalah. Ya, dicoba, mulai besok. Ada di sini kandang kambing di sini? Nggak ada ya. Baik. Termasuk sholat di tempat tanah yang dirampas oleh pemiliknya. Nggak boleh. Misalnya dia sholat berada di tempat yang tempat itu adalah tempat sengketa. Nggak boleh. Ya, rampasan nggak boleh. Ya, maka kalau tempat itu memang tempat yang wakaf atau jelas kedudukannya, maka nggak apa-apa dalam hal ini. Tapi kalau itu adalah hasil rampasan, ya misalnya nih perumahan mengatakan ini adalah fasum, fasilitas umum, ya fasum, ya. Lalu kemudian tanpa izin lalu dibuat masjid, maka nggak boleh, harus minta izin dulu. Ya, seperti itu, ya. Wallahu a'lam wa bishawab, ya. Baik Bapak Ibu, termasuk tadi SWT sudah jenisnya juga begitu, sholat bilangannya juga begitu. Saya tanya, ada nggak di masyarakat kita pernah mendengar istilah sholat alfiyah, sholat 1000 rakaat? Ya, sholat 1000 rakaat ini nggak pernah diajarkan Nabi. Sholat itu ya sholat sunnah 2 rakaat yang Nabi ajarkan. Tarawih berapa rakaat jelas, witir berapa rakaat jelas. Ya, maka ini salah. Terus tata caranya, tanya tata cara sholat. Contoh takbiratul ihram. Ya, mohon maaf ini takbiratul ihram ini Bapak Ibu, telapak tangan itu menghadap ke kiblat. Telapak tangan menghadap ke kiblat, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu direnggangkan. Biasa jari-jarinya nggak dirapatkan seperti ini, nggak dirapatkan dan tidak terlalu direnggangkan begini. Biasa saja, dan itu menghadap ke kiblat. Boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan daun telinga, boleh. Itu dalilnya. Nah ini tidak. Ada orang sholat begini model sholatnya. Jadi kedua telapak tangannya itu tidak menghadap ke kiblat, malah justru menyamping. Allah. Ada nggak yang sholat begini? Allah. Menyamping, tangannya menyamping, tidak dibuka menghadap ke kiblat. Jadi telapak tangannya menghadap ke telinganya, menyamping. Nah, begini. Ada lagi yang terlalu berlebihan. Allah, mulai di atas telinga. Nah, boleh. Ada lagi, saya pernah melihat beberapa ikhwan. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, maka mestinya harus merujuk sunnah Nabi. Ketika takbiratul ihram itu mestinya sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Ini enggak, cuman begini aja sholatnya. Allah. Ini apa ini? Ya. Rukuk. Semi Allah. Mestinya begini atau begini. Ya, ini enggak, ya. Allah. Salah. Ya. Nah, ada tuntunannya. Sejajar perut itu tidak ada, sejajar perut. Sejajar dada itu tidak ada. Yang ada itu sejajar bahu atau daun telinga. Oh, itu ya. Baik. Belum lagi ketika bersedekap. Oh, macam-macam tambahan. Allah. Pakai dibalikin. Mulai kapan Nabi pernah belajar padepokan dari? Nggak pernah Nabi ngajarkan sholat diwalak-walik kayak orang silat gitu. Biasa saja. Allahu Akbar. Sudah. Ada lagi sedekapnya dirusuknya. Allahu Akbar. Ya, maka yang seperti ini nggak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika salam, lihat tangan saya. Ketika salam, ketika tahiyat, tangan kanan tangan sama tangan kiri. Ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini juga nggak ada tuntunannya. Berarti banyak yang salah tata cara sholat. Itu kalau salah kurang salah satu aja, caranya salah, maka dimungkinkan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rumusnya apa? Untuk mengikuti Nabi rumusnya apa tadi? Nah, ada berapa tadi rumusnya? Nah, apa saja tadi? SWT, CBT. S itu sebabnya, W itu waktunya, T itu tempatnya, C itu jenisnya, B itu T lagi terakhir tata caranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumandangkan Anda bisa. Allahu Akbar.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, poin yang ke-9 ini poin yang panjang, maka insya Allah akan kami sampaikan poin yang ke-9 pada kesempatan yang akan datang, yaitu dari konsekuensi syahadat kepada Rasulullah SAW.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini panjang pembahasannya. Dan waktunya sudah masuk, maka sebelum kita kumandangkan iqamah, silakan di antara Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya dari apa yang sudah kami sampaikan, 2 poin yang kami sampaikan tadi, nomor 7 dan nomor 8 tadi. Silakan. Ada? Silakan. Tempat sholat. Musola di tengahnya itu ada septic tank, ya, di sampingnya, di tengahnya, tapi tertutup kan, keramik, nggak apa-apa, termasuk diantaranya kamar mandi yang sudah alih fungsi. Jadi sebelumnya dia kamar mandi, terus kemudian dijadikan sebagai musola. Adapun di tempatnya di situ adalah tempat kotoran, maka dalam hal ini tidak mengapa. Yang penting tertutup, ya. Yang tidak boleh itu adalah kalau memang itu tempat itu belum alih fungsi, masih difungsikan sebagai tempat buang hajat, maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan yang masuk. Gitu Mas Khairul ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz izin bertanya, semoga Ustaz dirahmati Allahumma wa iyyakum. Apakah sama umat Islam saat ini yang sering ya, apakah sama umat Islam saat ini yang sering merendahkan ajaran Rasulullah SAW sama seperti umat kafir, orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah SAW saat mendakwakan Islam kepada mereka? Ya, apa ini? Yang bagus itu loh kalau nulis. Ya. Ya, baik, kurang lebih itulah, kurang lebih. Ya, sama kurang lebih itu. Ya. Apakah sama? Oh, baik sekalian. Ya. Mahal tapi bisa beban. Mahal ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, intinya apakah sama umat Islam zaman now, zaman sekarang yang mereka suka mencela ajaran Nabi, menghina ajaran Nabi, dengan orang-orang kafir Quraisy yang juga mencela dakwah Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini adalah maka sama bahkan lebih dahsyat. Lebih dahsyat kesirikan di zaman now dengan syirik di zaman Nabi. Ya, orang-orang Quraisy yang diperangi, orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW, itu lebih dahsyat kesirikan di zaman sekarang. Munafik zaman sekarang lebih dahsyat ketimbang munafik di zaman Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu, maka dalam hal ini orang-orang yang mengikuti pemahaman seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, maka masih ada orang-orang yang mengikuti ajaran Rasul, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Maka kita dituntut sabar Bapak Ibu sekalian menghadapi saudara-saudara kita yang masih memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maka kita doakan mereka supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah dan mereka masih diberikan kesempatan taubat oleh Allah sebelum ajal. Kita pun juga berdoa untuk diri kita. Semoga tetap Allah berikan kita keistiqomahan untuk tegar di atas ajaran Rasul sampai kita wafat. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau kita lihat orang-orang di zaman Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab. Bapak Ibu tahu, mohon maaf, Abu Jahal, Abu Lahab ini orang yang putih kulitnya, kaya raya. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala sayang kepada mereka? Bukan. Tolak ukur kasih sayang Allah tidak terletak pada itu. Tapi mari lihat sahabat-sahabat Nabi, banyak yang miskin. Bilal miskin, termasuk sahabat yang berkali-kali tadi saya sampaikan, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, itu juga sahabat miskin. Banyak ya, mereka hidup dalam kemiskinan.
tapi mereka mendapatkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla lantaran mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka tolok ukur kasih sayang Allah tidak terletak pada kekayaan. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau pengen tahu Korun, siapa Korun? Korun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam, anak pamannya Nabi Musa alaihissalam, sepupu. Bapak Ibu tahu Korun? Korun ini orang yang hafal Taurat. Andai kata sekarang hafal Quran. Andai kata sekarang ini, Korun ini orang yang kaya raya, hafal Taurat, ahli ibadah. Kan? Ahli ibadah loh. Itu kalau ada orang seperti ini di zaman ini, oh ini calon menantu pilihan ini, ya kan? Ternyata apa? Muncul ujub dalam diri Korun, muncul ujub, sombong, tinggi hati, ya sehingga dia menolak kebenaran dan seterusnya. Oleh karena itu maka kita berdoa kepada Allah, kita yang sudah tegar di atas sunnah ini, mudah-mudahan tetap diistiqomahkan oleh Allah sampai ajal menjemput kita. Ya. Maka dalam hal ini kita harus sabar, ya, harus sabar menghadapi saudara-saudara kita yang mereka menentang, mengolok-olok ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.